Baik, materi berikutnya adalah tentang sudut. Apakah sudut itu? Sudut merupakan suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit atau bersekutu. Mari kita perhatikan gambar berikut. Jika kita perhatikan, sudut mempunyai komponen-komponen sudut, yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Sekali lagi, komponen sudut adalah kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Kaki sudut ditunjukkan oleh ruas garis AB dan CB. Sedangkan titik pertemuan kaki-kaki sudut itu disebut dengan titik sudut. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut disebut sebagai daerah sudut. Untuk selanjutnya, daerah sudut ABC disebut besar sudut ABC. Besar sudut tidak ditentukan oleh panjangnya kaki sudut. Sekali lagi, besar sudut tidak ditentukan oleh panjangnya kaki sudut. Jadi, semakin panjang kaki sudut ini, apabila ini kita tarik kaki sudutnya, tidak akan berpengaruh terhadap besar sudut. Sudut dinotasikan dengan tanda sebagai berikut. Kemudian sudut pada gambar bisa diberi nama dengan sudut ABC, sudut CBA, atau dengan menyebutnya sebagai sudut B saja. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, coba Anda tentukan ada berapa jumlah sudut yang dibentuk oleh gambar tersebut. Berapa? 5 sudut? 6 sudut? Mari kita perhatikan ada berapa sudut yang dibentuk. Ya, ternyata ada banyak sudut yang dibentuk oleh gambar sudut tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa memang daerah sudut dibentuk oleh kaki-kaki sudut. Selanjutnya kita akan berada pada jenis sudut. Apakah jenis sudut itu? Apa sajakah jenis-jenis sudut itu? Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian bentuk dari sudut-sudut siku-siku tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Gambarnya adalah sebagai berikut. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Gambarnya adalah sebagai berikut. Sebuah sudut dikatakan sudut lurus jika hanya dan jika kaki-kaki sudut tersebut saling berlawanan. Nah, kaki-kakinya saling berlawanan. Kemudian sudut nol yaitu sudut yang besarnya 0 derajat. Sebuah sudut dikatakan sudut nol jika dan hanya jika kaki-kaki sudut tersebut berimpit. Jadi sebenarnya dua kaki sudut ini saling berimpit sehingga hanya terlihat satu garis. Ini dinamakan dengan sudut nol. Kemudian yang terakhir adalah sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 dan 360 derajat. Berikutnya, mari kita mengenal satuan sudut. 1 derajat adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran atau 1 derajat. Bisa ditulis 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat adalah menit dengan tanda seperti ini dan detik dengan tanda seperti ini. Hubungan antara derajat, menit, dan detik dapat dinyatakan sebagai berikut.
1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik, sedangkan 1 detiknya adalah 1/60 menit. Bisa ditulis dengan simbol seperti ini, dengan lambang seperti ini. Selanjutnya, mari kita melihat jam analog berikut. Tentunya Anda sudah pernah menentukan dan menghitung bagaimana menentukan besar sudut dari suatu jam yang dihitung dari besarnya jarum jam pada jam analog. Nah, sekarang misalnya ada jam yang ditunjukkan seperti ini. Ini menunjukkan pukul 6. Nah, berapakah sudut yang dibentuk oleh pukul 6? Oke, kalian pasti bisa. Anda semua pasti bisa bahwa yang dibentuk oleh pukul 6 adalah 30 derajat dikalikan dengan 6. Jadi masing-masing jam ini menunjukkan 30 derajat. Sekarang berapa yang dibentuk oleh pukul 3.30? 30 derajat, kemudian ini 15 derajat, yaitu 75 derajat. Selanjutnya lagi, berapakah sudut yang dibentuk oleh pukul 9.30? Baik, ya. Ada 105 derajat. Kemudian selanjutnya, berapakah sudut yang dibentuk oleh pukul 5? Baik, 150 derajat. Selanjutnya, bagaimana dengan jam berikut? Berapa sudut yang dibentuk oleh pukul 2:24? Nah, tentunya kita tidak bisa serta-merta untuk menghitung dengan cara melihat. Ada jarum panjang dan jarum pendek yang susah untuk kita lihat dengan langsung. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan cara perhitungan yang sesuai. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Oke, kita awali dengan pukul 3:30. Pukul 3:30 Anda dapat menentukan dengan seperti tadi. 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 15 derajat. Yaitu 75 derajat. Tetapi ada cara yang bisa ditempuh. Penjelasannya adalah jarum pendek. Pergeseran dihitung dari angka 12, satu putaran waktu sama dengan 12 jam. Satu putaran sudut sama dengan 360 derajat. Maka pergeseran setiap 1 jamnya ini adalah 360 derajat dibagi 12, yaitu 30 derajat. Oleh karena itu biasanya kita melihat ini 30-30. Itu perhitungannya dari penjelasan tersebut. Kemudian selanjutnya jarum panjang. Pergeserannya dihitung dari angka 12, satu putaran waktu, yaitu 60 menit. Satu putaran sudut sama dengan 360 derajat. Maka pergeseran 1 menit adalah 360 derajat dibagi dengan 60, yaitu 6 derajat. Jadi pergeseran setiap menit adalah 6 derajat. Nah, selanjutnya dapat kita hitung. Untuk jarum pendek. Jarum pendeknya berada di angka 3:30 menit. Sehingga dapat dihitung 30/60 jam kali 30 derajat sama dengan sebagai berikut. Sehingga diperoleh hasil 105 derajat. Nah, sekarang kita di jarum panjang. Jarum panjangnya berada pada menit ke-30. Dituliskan sebagai menit ke-30. Sehingga dapat dituliskan 30 kali 6 derajat sama dengan 180 derajat.
Sehingga sudut antara dua jarum jam adalah 180 derajat dikurangi 105 derajat, yaitu angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Jadi, entah jarum panjang atau entah jarum pendek, selalu kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil, yaitu 75 derajat. Oleh karena itu, sekarang kita bisa menghitung untuk jam dengan angka yang tidak bulat. Misalnya seperti tadi 2 lebih 24. Nah, kita ke jarum pendek dulu. Jarum pendeknya yaitu pukul 2 lebih 24. Jadi terletak pada 2 lebih 24. Sehingga dapat hitung 24 menit per 60 menit kali 30 derajat. Hasilnya adalah 72 derajat. Kemudian di jarum panjang yaitu 24 kali 6 derajat, yaitu 144 derajat karena menitnya berada pada angka 24. Kemudian setelah dihasilkan jarum panjang dan jarum pendek, maka kita hitung sudut antara dua jarum jam, yaitu 144 derajat dikurangi 72 derajat sama dengan 72 derajat. Kita coba dengan jam yang lain. Pukul 5 lebih 04. Kita ke jarum pendek. Ya, jarum pendeknya terletak pada 5 lebih 04. Sehingga dapat dihitung seperti ini. 5, 4 menit per 60 menit. Atau 54 per 60 jam. Kali 30 derajat. Hasilnya adalah 152 derajat. Sedangkan jarum panjang karena terletak pada angka 4 sehingga 4 kali 6 derajat sama dengan 24 derajat. Sehingga dapat dikurangkan 152 derajat dikurangi 24 derajat sama dengan 128 derajat. Nah, demikian tadi perhitungan untuk jam dengan angka yang tidak bulat. Sehingga kita memerlukan cara yang sesuai. Oke, tentu saja Anda bisa menyelesaikan soal-soal berikut dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Baik, Anda bisa mencoba untuk lebih mengasah kemampuan Anda untuk menghitung sudut terkecil dari jarum jam. Oke, sekarang kita beralih pada hubungan antar sudut. Ada beberapa hubungan antar sudut. Mari kita lihat dari yang pertama. Jika dua buah sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan pelurus sudut yang lain dan kedua sudut itu dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, ini sudutnya saling berpelurus karena apabila sudut AOC ditambahkan sudut COB, dia akan membentuk sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen atau jumlahnya 180 derajat. Berikut contoh soalnya. Perhatikan gambar di atas, hitunglah nilai A derajat dan tentukan pelurus dari sudut A derajat. Sekarang kita akan menghitung nilai A derajat dulu. Dari mana? Tentu saja ini jumlahnya 180 derajat sehingga ya 3A ditambah 2A sama dengan 180 derajat. 3A ditambah 2A sama dengan 5A sama dengan 180 derajat. Sehingga A adalah ya 36 derajat. Nah, pelurus dari 36 derajat adalah karena pelurus itu 180 sehingga 180 dikurangi 36 derajat sama dengan 144 derajat. Berikutnya, jika dua buah sudut membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, maka sudut yang satu merupakan penyiku sudut yang lain. Dan kedua sudut itu dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen. Sebagai berikut.
Ya, sehingga apabila yang pertama tadi sudut berpelurus, apabila dijumlahkan, jumlahnya akan 180 derajat. Nah, untuk berpenyiku atau berkomplement, jika dijumlahkan sudut RLS dan SLP adalah 90 derajat. Atau X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, apabila Anda diminta untuk menghitung nilai X, oke, sangat mudah. Dijumlahkan 3X tambah X sama dengan 90 derajat. Sehingga 4X sama dengan 90 derajat. Maka X-nya adalah, ya, 90 dibagi 4. Di sini hasilnya adalah 22,5 derajat. Penyikunya bagaimana? Gampang, tinggal mengurangkan. 90 dikurangi 22 derajat sama dengan 22,5 derajat sama dengan 67,5 derajat. Sedangkan pelurus dari penyikunya adalah 180 derajat dikurangi 67,5 derajat sama dengan 112,5 derajat. Karena ini pelurus dari penyiku. Oke, yang tadi sudut berpelurus, kemudian sudut berpenyiku, selanjutnya. Sudut bertolak belakang. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Apabila kita perhatikan gambar dua garis yang berpotongan ini, maka dapat ditentukan bahwa sudut LOM dan sudut KON saling bertolak belakang. Sedangkan sudut LOK dan sudut MON juga saling bertolak belakang. Sehingga sudut LOM sama dengan sudut KON. Demikian juga dengan LOK sama dengan sudut MON. Contoh soalnya. Diketahui besar sudut SOP sama dengan 45 derajat. Tentukan besar ROQ. Oke, langsung bisa ditentukan ya. ROQ adalah 45 derajat. Berapakah SOR? 45 derajat. Dia berpelurus sehingga bisa langsung ditentukan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Sama dengan? Ya, 135 derajat. Sekarang sudah diketahui sudut SOR. Nah, pertanyaan yang C, berapakah POQ? Baik, POQ sama dengan SOR, yaitu 135 derajat. Next. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Garis sejajar M dan L dipotong oleh garis K. Hubungannya adalah satu pasangan sudut sehadap. Manakah yang disebut pasangan sudut sehadap? Yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Manakah dia? Yaitu 1 dan 5, kemudian 3 dan 7. Jadi yang saling sehadap. 2 dan 6, juga 4 dan 8. Juga saling sehadap. Selanjutnya, pasangan sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, ML dipotong oleh K, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Manakah itu? 3 dan 6, 4 dan 5. Sudut di dalam dan berseberangan. Selanjutnya, sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Mana saja itu sudut-sudut luar berseberangan? 7 dan 2 di luar, juga
Betul, 1 dan 8. Selanjutnya, sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Mari kita lihat sudut dalam sepihak. 3 dan 5, juga 4 dan 6. Nah, 3 dan 5 apabila ditambahkan besarnya 180 derajat. Begitu juga dengan 4 dan 6 jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Selanjutnya adalah sudut-sudut luar sepihak. Mana saja itu? Jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Yaitu 1 dan 7 di luar tetapi sepihak, dan 2 dan 8. Sehingga 1 dan 7 apabila dijumlahkan 180 derajat, begitu juga dengan 2 dan 8 apabila dijumlahkan 180 derajat. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang sudut. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya.